Dan yang ketiga, ada yang paling cantik sendiri di antara yang di depan gitu ya. Ini MC-nya kebetulan juga cowok juga. Mereka ada Bu Aryani Arista Putri Pertiwi, Eskap Nurse MAN DNP, selaku koordinator hibah pengembangan mata kuliah berbasis teknologi informasi dan juga ketua panitia pameran hibah pada kali ini. Dan yang pertama mungkin dari Dr. Hamim terlebih dahulu. Dr. Hamim, kira-kira kenapa harus ada hibah TI di FKKMK UGM? Monggo Pak Hamim. Iya, terima kasih Mas Yobi, Ibu sekalian. Ilmu kedokteran dan kesehatan adalah salah satu ilmu yang berkembang sangat pesat, terutama pada tahun-tahun terakhir ini. Perkembangan ini berimbas juga pada berbagai perubahan-perubahan pada metode pembelajaran yang digunakan. Kalau dulu metode pembelajaran di Fakultas Kedokteran dan juga fakultas-fakultas yang terkait dengan kesehatan itu menggunakan metode klasik tatap muka, kemudian menggunakan preparat basah, ketemu dengan pasien dan seterusnya. Ternyata pada dekade terakhir mulai bergeser dan kita menangkap itu sehingga diperlukan lagi upaya-upaya untuk lebih mengembangkan metode pembelajaran supaya para mahasiswa dan juga para dokter itu bisa lebih mudah belajar, mencari sumber pembelajaran, dan juga lebih mudah dalam melakukan refleksi diri, mengevaluasi diri. Yang sebelumnya tidak pernah bisa muncul ketika pembelajaran itu menggunakan metode klasikal yang tadi kami sampaikan. Oleh karena itu di tahun-tahun terakhir ini, sejak tahun 2016, ada kita bentuk ya di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ini satu tim yang namanya tim internasionalisasi akademik, dengan salah satu programnya adalah untuk pengembangan mata kuliah yang berbasis IT, sehingga nanti seluruh sivitas akademika di bidang kedokteran dan kesehatan bisa belajar tidak harus dengan sistem klasik, dimanapun dia berada, kapanpun ya itu bisa belajar, berkonsultasi ya secara gampang, secara mudah, tanpa harus kita bersusah payah menyiapkan pembelajaran fasilitas-fasilitas yang memang tidak mudah ya. Seperti tadi kami sampaikan, ada laboratorium, ada preparat basah, harus ketemu pasien, itu pertemuan-pertemuan yang memang bisa digantikan dengan berbagai metode yang lainnya. Nah, apalagi dengan adanya pandemi tahun 2020, jadi sebenarnya kita sudah mulai tahun 2016 ya untuk yang pengembangan hibah IT ini. Tahun 2020 itu pandemi sehingga membuat kita dipaksa untuk inovasi lebih, untuk berinovasi lebih baik lagi. Ya, karena di masa pandemi jelas tidak mungkin melakukan pembelajaran tatap muka secara klasikal. Jadi hampir semua pembelajaran itu dilakukan dengan cara daring, tidak mungkin lagi luring atau offline. Jadi di 2 tahun terakhir maka terjadi peningkatan yang sangat pesat pada pengembangan hibah mata kuliah yang berbasis IT ini, tentunya untuk mengejar situasi pandemi sehingga kompetensi mahasiswa tetap bisa dicapai atau paling tidak akan tertinggal terlalu jauh daripada ketika masa-masa sebelum pandemi. Mungkin itu sedikit latar belakang ya Mas Yopi mengenai hibah pengembangan mata kuliah berbasis IT ini. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Hamim. Selanjutnya kami undang Dr. Gunadi. Tadi sempat disinggung terkait tim internasionalisasi akademik. Seberapa urgenkah tim ini dibentuk Pak Gunadi di FKKMK, terutama untuk pemeringkatan ranking universitas? Terima kasih Mas Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamim yang tadi memberikan pendahuluan. Bapak Ibu yang hadir saat ini dari tim pewarta. Jadi tadi mungkin ada yang sempat menyaksikan video dari pengenalan tim, salah satunya Bu Ova menyampaikan dekan kami bahwa rekognisi internasional tentunya menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap peran dari FKKMK UGM di dalam kancah internasional.
Tentunya ini dampaknya adalah akan membantu memproduksi tenaga kesehatan yang inovatif dan handal dan mampu bersaing secara global. Tentunya ini akan berdampak langsung kepada masyarakat yang akan diberi pelayanan. Karena tentunya dengan era globalisasi bukan tidak mungkin masuknya tenaga kesehatan dari luar negeri mungkin sudah tidak bisa dibendung lagi. Nah, tentunya hal ini menjadi penting bagi FKKMK UGM untuk membentuk tim internasionalisasi akademik seperti yang disampaikan Pak Hamim tadi. Sejak tahun 2016 waktu Bu Ova menjadi wakil dekan akademik, maka tim ini dibentuk, kemudian dilanjutkan oleh wakil dekan akademik saat ini oleh Pak Hamim. Nah, dalam hal ini tentunya yang dilihat salah satu dalam rankingan itu termasuk di dalamnya adalah rasio dosen dan mahasiswa asing misalnya, kemudian berapa keterlibatan kegiatan internasional dan sebagainya, sehingga tim internasionalisasi akademik itu berfokus pada 4 kegiatan yang bertujuan ke arah sana. Yang pertama adalah ini yang hari ini hibah pembelajaran akademik berbasis teknologi informasi, kemudian summer winter mungkin Bapak Ibu sering hadir, kemudian visiting professor, guest lecture, dan yang keempat adalah postgraduate symposium yang sudah diadakan beberapa kali. Nah, ini semua dirangkai dalam rangka pertama tentunya untuk rekognisi rankingan internasional, yang kedua tentunya memberikan paparan kepada calon-calon tenaga kesehatan FKKMK UGM ini supaya bisa mempunyai daya saing global atau internasional. Demikian Mas Yopi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunadi. Selanjutnya lebih fokus lagi terhadap acara hari ini. Bu Aryani, kira-kira kenapa nih diadakan pameran gitu? Kenapa harus ada pameran dan tujuannya sebenarnya untuk apa Ibu? Monggo. Baik, terima kasih Mas Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian, Bapak Ibu yang hadir di lokasi pameran hibah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi pada pagi hari ini. Pertanyaannya tadi mengapa ya ada pameran ini? Pertama, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, kita ingin mengapresiasi Bapak Ibu dosen maupun klinisi yang telah menghasilkan produk-produk media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Seperti rekan-rekan media sekalian ketahui bahwa sekarang pelayanan kesehatan itu sangat amat challenging. Masyarakat membutuhkan tenaga kesehatan yang tidak hanya profesional tetapi juga adaptif terhadap kondisi-kondisi yang saat ini. Kebutuhan masyarakat sangat berkembang. Perkembangan berbagai macam penyakit, gejala, simptom, kemudian kebutuhan tidak hanya di individu pasien sendiri tetapi juga keluarga, sosial, ekonomi semua berpengaruh. Nah, rekan-rekan media sekalian bisa melihat bahwa Bapak Ibu dosen, para dokter dan tenaga kesehatan yang ada di FKKMK ini tidak tinggal diam melihat kebutuhan masyarakat terkait dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang saat ini kita semua rasakan. Untuk menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan masa depan, kita membuat inovasi-inovasi media-media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, harapannya bisa digunakan untuk mahasiswa dalam belajar dan mereka lebih fun sehingga mereka bisa menjadi betul-betul tenaga kesehatan yang profesional, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pelayanan kesehatan. Sekali lagi, pameran ini adalah salah satu cara dari FKKMK UGM untuk mengapresiasi para dosen yang mengembangkan produk-produk tersebut. Baik, selanjutnya kami undang teman-teman dari rekan-rekan media untuk berdiskusi langsung atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang hadir. Mereka ada rekan-rekan media dari Humas UGM, RBTV, iNews TV, Republika, Trijaya FM, Harian Jogja, RRI Jogja, dan juga ada Pandangan Jogja. Monggo, silakan teman-teman media. Saya Lugas dari Harian Jogja, mau menanyakan Bu, untuk pameran ini mungkin ada berapa banyak pengembangan yang ada dipamerkan pada hari ini, terus mungkin bisa kalau ada mungkin kayak secara singkat aja itu apa aja kayak gitu Bu.
Baik, terima kasih Mas Lukas dari Harian Jogja. Untuk tim yang mengikuti pameran pada pagi hari ini ada 25 tim. Itu dari penerima hibah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hamim. Kita memulai hibah ini sejak 2016 sebelum pandemik bahkan. Itu tentunya lebih banyak, mungkin sudah ratusan berapa tim yang menerima ini hibah ini, namun yang bisa hadir untuk menunjukkan produknya saat ini ada 25 tim. Nah, terdiri dari apa saja? Sejak tahun 2021, hibah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini ada 4 kategori Mas Lukas dan teman-teman sekalian. Kategorinya yang pertama kategori A, itu adalah kategori untuk khusus Bapak Ibu dosen yang ingin mengembangkan learning resources atau media pembelajaran saja. Jadi misalnya video, podcast, seperti itu. Kemudian kategori B itu adalah kategori untuk Bapak Ibu dosen tim yang ingin mengembangkan mata kuliah dengan menggunakan learning management system. Mungkin rekan-rekan media sekalian sudah mengetahui learning management system yang digunakan di UGM, salah satunya ada ELOK, dan yang di FKKMK kita menggunakan GAMEL, Gajah Mada Medical Learning. Jadi dengan demikian pembelajaran lebih bersifat terintegrasi dan mahasiswa bisa mengikuti secara terstruktur dan sistematis. Untuk kategori yang ketiga adalah kategori C. Kategori C ini terkhusus untuk pengembangan MOOC atau Massive Open Online Courses, yang mana seperti kita ketahui MOOC ini adalah membuat mata kuliah yang diselenggarakan di UGM bisa diakses oleh publik, tidak hanya mahasiswa UGM, namun di luar UGM bahkan di luar negeri, sehingga kebermanfaatannya bisa lebih banyak. Kategori yang keempat adalah kategori D. Kategori D adalah terkhusus untuk pengembangan media pembelajaran yang lebih advance, Mas Lukas dan teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat salah 5, ada 5 yang saat ini hadir di kategori D. Pengembangannya ada yang mengembangkan augmented reality, ada virtual reality, ada mobile application. Jadi tergantung di masing-masing bidang, karena teman-teman sekalian ketahui kedokteran, keperawatan, gizi, kesehatan itu kompleks sekali. Jadi masing-masing tentunya punya ciri khas yang media pembelajarannya bisa berbeda-beda dan dikembangkan sedemikian rupa seperti teman-teman bisa lihat di ujung sana. Demikian. J. Monggo, ada lagi pertanyaan atau mungkin hal yang tidak disampaikan dari teman-teman media? Ya, silakan Mas. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dari Trijaya FM. Izin bertanya terkait dengan tadi disampaikan oleh Dr. Hamim yang harusnya misal kita tadi bertemu dengan pasien lalu mulai belajar untuk menggunakan IT seperti itu tadi. Nah, apakah dengan pergantian ini akan menurunkan kepekaan dari tenaga medis itu sendiri, dokter, perawat dan sebagainya terhadap pasien seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi proses pendidikan di fakultas yang ada di prodi-prodi yang ada di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Perawatan itu ada beberapa step, yaitu step sarjana sampai kemudian adalah step tahap profesi. Jadi ada 2 hal itu. Mengapa tahap profesi diperlukan? Karena itu adalah aplikasi, jadi atau semacam magang ya, penguasaan kemampuan seorang calon dokter, calon perawat, calon dietitian untuk menguasai ilmu yang digunakan applied, yang diaplikasikan itu. Sehingga faktor humanisme itu tidak bisa dipisahkan di situ. Jadi hibah pembelajaran ini tidak akan mengurangi aspek pertemuan mahasiswa dengan pasien, tapi lebih memperkaya pengetahuan mahasiswa, memperkuat sikap perilaku mahasiswa sebelum ketemu dengan pasien. Sebagai contoh, ketika kita mengembangkan suatu metode ajar secara IT yang membuat simulasi, misalnya IGD tadi,
ada simulasi unit gawat darurat misalnya. Maka ketika mahasiswa itu melihat dulu pembelajaran atau mata kuliah itu yang simulasi IGD, maka dia akan ada gambaran seperti apa sih unit gawat darurat itu seperti apa gitu. Tapi tetap dia ketika nanti menempuh pendidikan harus melewati fase bahwa dia harus stase di unit gawat darurat, harus stase di masing-masing departemen ya. Ada anak, pediatri dan sebagainya seperti itu. Tapi bahwa dia dengan IT udah tahu dulu apa yang akan dihadapi ya secara simulasi seperti apa itu, ruang operasi seperti apa, ruang garda darurat seperti apa, pasien jantung seperti apa kalau dia gawat itu. Bahkan nanti kita bisa lebih kembangkan lagi untuk berbagai inovasi yang lainnya. Jadi demikian Mas bisa saya sampaikan deh. Terima kasih. J, monggo ada lagi hal yang perlu didiskusikan Ibu Bapak dari teman-teman media? D. Oh, Bu Happy, monggo Bu. Wah, ini dari Izin menambahkan Pak Hamim, pertanyaan dari Pewarta Trijaya, terima kasih. Kebetulan kami sendiri seperti yang sepakat yang disampaikan Pak Hamim tadi bahwa hibah pengembangan pembelajaran Akademi Berdasar STI ini bukan menghilangkan kepekaan pasien, dokter kepada pasien atau perawat atau dietitian ya, kita kan ada 3 prodi. Tetapi itu malah mendukung dan mendorong, malah melakukan disrupsi kan, kira 4.0 disrupsi.
Terima kasih. Jadi seperti kasusnya kami sendiri ada di Prodi Bedana, kebetulan juga mendapatkan hibah pengembangan pembelajaran berbasis TI. Jadi untuk mahasiswa Prodi PPDS Bedana sebelum melakukan operasi ke pasien, dia harus mengerjakan kuis yang dimasukkan di LMS yang tadi dijelaskan oleh Bu Aryani, Gamel salah satunya. Kemudian kalau dia sudah mempunyai pengetahuan knowledge yang cukup, katakanlah passing score-nya di atas 8 dari 10, itu dia baru bisa menjadi asisten operasi. Artinya dia secara pengetahuan dia mampu, seperti itu. Jadi dia harus mengisi kuesioner dulu, mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Gamel, di LMS Gamel. Kemudian setelah itu, setelah dia passing, dia harus melihat videonya dulu. Video yang sudah diperagakan oleh operator yang sesungguhnya, dalam hal ini DPJP ya kita menyebutnya. Jadi dia harus belajar dulu, belum boleh memegang langsung, bahkan menjadi asisten stepnya demikian. Justru dengan adanya hibah berbasis TI ini sejak 2018 tadi, mahasiswa kan menjadi lebih well prepare ya. Dan sejak pandemi yang disampaikan Pak Hamim, ada pergeseran yang luar biasa. Pergeseran yang luar biasa yang juga dialami oleh PPDS Bedana, dan saya yakin semua prodi akan mengalami itu. Pergeserannya apa? Pembelajarannya totally menjadi misalnya laporan pagi yang harusnya datang semua ke rumah sakit ini menjadi daring online. Kan seperti laporan pagi pasien ya, emergency maupun laporan pasien. Kemudian pembelajaran metodenya juga biasanya kan metodenya dosen menyampaikan secara langsung, tetapi kan sekarang bahkan tidak harus di dalam satu ruangan, tetapi yang misalnya yang ada di ruang operasi ingin mendengarkan ikut laporan juga bisa. Jadi hal-hal demikian itu justru didorong oleh hibah yang disampaikan oleh Pak Hamim atau Bu Aryani tadi. Ini contoh kasus pada Prodi Bedana, dan saya yakin semua prodi juga akan mendapatkan manfaat yang more or less sama. Terima kasih. Sedikit menambahkan sedikit saja, karena terkait empati ini memang penting sekali ya Mas Putra. Terima kasih dari Trijaya FM tadi yang menanyakan, karena masyarakat kita tentu sangat mengharapkan layanan dari tenaga kesehatan yang profesional tapi juga yang empatik. Salah satu contohnya nanti rekan-rekan media bisa lihat produk di sana yang saya ingat ada mobile application untuk membantu mahasiswa merefleksikan apa yang mereka temui, apa yang mereka lakukan pada praktek klinik. Terkait empati ini kan olah rasa ya. Jadi refleksi di sana tentunya bisa membantu mahasiswa untuk mengolah rasa apa yang mereka pelajari sehingga rasa empatinya bisa lebih terasah dan mendapat feedback dari instrukturnya dan dari dosen bagaimana seharusnya berhadapan dengan pasien. Selain tentunya konten bagaimana menghadapi terkait simptom penyakit dan seterusnya, tetapi olah rasa bagaimana berhubungan dengan pasien ini juga bisa difasilitasi. Salah satu contohnya di mobile application tentang refleksi yang teman-teman bisa lihat di sana. Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Happy, kebetulan saya dari tim kanal pengetahuan. Jadi begini, saya kira ini produk-produk yang dihasilkan sangat bagus, luar biasa sekali begitu. Nah, kemudian mungkin tindak lanjut dari selanjutnya ini, apakah boleh video-video yang sudah dibuat ini bisa dipublish ke umum, atau mungkin apakah kita punya muara gitu loh. Jadi semua hasil ini bisa disatukan, terus kemudian ketika orang ingin melihat lagi bisa disatukan. Nah, saran kami sih sebaiknya ada satu tempat website khusus untuk menampung ini semua, dan ketika belum ada, kami dari kanal pengetahuan siap membantu untuk mendiseminasikan, dan mungkin nanti juga bisa bekerja sama dengan LERES, karena LERES juga learning resource juga, tapi nanti kita akan coba melihat kontennya yang sesuai untuk LERES yang mana dan konten untuk yang kanal pengetahuan yang mana, karena kita tahu bahwa video yang dihasilkan itu sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat untuk khalayak semua. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali. Terima kasih atas sarannya ya, saya kira bagus sekali ya. Memang ada tahap-tahap pengembangan produk, dan kalau nanti berupa produk itu memang berupa satu video, itu akan berbeda perlakuan kalau itu dengan misalnya suatu simulasi atau produk yang berupa semacam patologi anatomi tadi yang ke arah pembelajaran dan sebagainya seperti itu, yang spesifik satu persatu itu memang akan beda.
perlakuannya. Dan untuk yang saya setuju bahwa perlu suatu media untuk menyampaikan ini tergantung pada tadi jenis-jenis produknya. Untuk yang memang benar-benar berbasis MOOC ya, atau mungkin memang untuk pembelajaran akan bermanfaat kalau mungkin embedded ke dalam Gamel atau Elok, mungkin langsung malah nggak masalah itu. Yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan kuliah ya, itu mungkin bisa ke Leres ya. Tapi kalau yang produk-produk seperti yang ada di grup D tadi, itu barangkali juga ada sendiri penyalurannya, bahkan mungkin ke pasar, bisa ke market nanti. Itu sudah mulai terpikir tadi untuk marketing. Jadi bagaimana produk itu bisa bisa bersaing dengan beberapa produk luar negeri yang sangat sangat mahal ya, seperti itu. Itu jadi kita ke arah beberapa output ya, tergantung pada ini. Tapi terima kasih sekali, saya kira kita akan kontak-kontak terus ya untuk diseminasi hasil dari hibah pembelajaran berbasis IT ini. Ya, terima kasih sekali ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah sesi konferensi pers untuk kegiatan pameran hibah pengembangan mata kuliah berbasis teknologi informasi tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih atas narasumber yang sudah hadir, Pak Hamim, Pak Gunadi, Bu Arin, terima kasih sudah hadir, dan juga rekan-rekan media dari Humas UGM, RBTV, iNews TV, Republika, Trijaya FM, Harian Jogja, RRI Jogja, dan juga Pandangan Jogja. Mohon izin untuk menutup sesi konferensi pers hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.